Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian tetap bersemangat untuk kita belajar firman Tuhan, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman. Kebetulan kita membahas tentang seri 7 sidang jemaat di dalam kitab Wahyu. Tapi sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Biar kami tetap Tuhan diberikan hikmat akal budi oleh Roh Kudus untuk kami mengerti setiap pembahasan kebenaran firman-Mu, khususnya mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman Tuhan yang berhubungan dengan kitab Wahyu, di mana kami ingin belajar Tuhan lebih lagi untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tetap memimpin kami dari permulaan sampai pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini saya ingin membahas tentang topik Sidang Jemaat Smyrna bagian pertama. Kita sudah membahas sidang jemaat Efesus 4 bagian dan sekarang kita akan masuk sidang jemaat Smyrna. Khusus untuk bagian pertama ini saya hanya akan membahas tentang latar belakang Smyrna. Nanti dalam bagian-bagian yang lain satu persatu akan saya bahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sidang jemaat Smyrna. Jadi hal ini secara berurutan akan saya terangkan saudara ya. Kita akan masuk sidang jemaat Smyrna bagian pertama ini mengenai latar belakang Smyrna. Smyrna adalah sebuah kota tua dan penting. Dalam sejarahnya, kota ini pernah runtuh dan hampir hilang. Tetapi dibangun kembali oleh Iskandar Zulkarnain atau Iskandar Agung, Alexander the Great, sekitar 3 abad sebelum Kristus. Sekarang Smyrna telah menjadi kota besar dan disebut Izmir, serta banyak orang Kristen tinggal di sana. Orang-orang Islam yang tinggal di Turki menyebutnya Smyrna kafir. Di sana juga terdapat universitas dari gereja Ortodok Timur. Smyrna adalah kota yang indah dan disebut kemuliaan Asia. Letaknya di muara Sungai Hermus, kurang lebih 35 mil di utara kota Efesus. Kota ini merupakan kota yang sangat penting dalam perdagangan. Kota ini terletak dalam rute langsung dari India dan Persia menuju ke Roma. Banyaknya jenis mata uang yang ditemukan oleh para arkeolog di kota ini jelas menunjukkan bahwa kota ini dahulunya adalah kota kaya. Di kota ini banyak terdapat kuil untuk menyembah ilah-ilah orang Yunani. Di antaranya adalah kuil Cybele dan kuil Zeus. Dikatakan bahwa Homer dan uskup di Smyrna, yaitu Polikarpus, yang dikasihi oleh semua orang Kristen, lahir di Smyrna. Irenaeus yang pernah bercakap-cakap dengan Polikarpus mengatakan bahwa Polikarpus ditahbiskan menjadi uskup oleh Rasul Yohanes. Secara politik, Smyrna adalah kota yang merdeka. Maksudnya kota dengan pemerintahan sendiri dan selalu memihak kepada pemerintah Romawi.
Kota ini terkenal dalam hal penyembahan terhadap Kaisar Romawi. Pada waktu itu kerajaan Romawi mempunyai banyak jajahan dari berbagai macam bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama. Karena kekuasaan kerajaan Romawi, maka pada waktu itu terdapat perdamaian antara bangsa-bangsa, sehingga orang-orang menjadi bebas untuk berniaga, dan selain itu juga bebas mencari nafkah. Semua warga negara Roma harus menyembah kaisar dengan cara setahun sekali membakar kemenyan untuk kaisar dan berkata, "Kaisar Tuhan." Dan mereka yang sudah melakukan penyembahan kepada kaisar akan mendapatkan surat bukti bahwa penyembahan kepada kaisar sudah dijalankan. Setelah itu, mereka boleh menyembah ilah-ilah lain dengan sesuka hatinya. Kota Smyrna lah yang paling terkemuka dalam hal menyembah kaisar. Siapapun yang menolak menyembah dan mengakui kaisar sebagai Tuhan akan dikeluarkan dari perserikatan pekerja, semacam serikat buruh kalau pada saat ini, sehingga ia akan kehilangan pekerjaan dan akhirnya menjadi miskin. Tetapi orang-orang Kristen di Smyrna tidak mau menyembah kaisar. Oleh karena itu mereka dianggap melanggar hukum. Itulah sebabnya orang-orang Kristen di Smyrna sering dianiaya. Tambahan pula orang-orang Yahudi sering menfitnah orang Kristen dan membujuk pemerintah supaya menganiaya, memenjarakan, bahkan membunuh mereka. Demikianlah keadaan di kota Smyrna. Orang Kristen harus menjadi pahlawan yang berani mempertahankan imannya kepada Kristus. Orang Yahudi juga membujuk pemerintah Smyrna agar membunuh Polikarpus. Polikarpus disuruh memilih menyembah kaisar atau tidak. Jika tidak mau menyembah kaisar, ia akan dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Namun Polikarpus mengatakan, 86 tahun aku melayani Kristus dan menerima anugerahnya. Bagaimana aku dapat menghujat raja dan juru selamatku? Lebih baik aku mati daripada menyembah kaisar. Itu ucapan dari Polikarpus ketika dia tetap tidak mau menyembah kaisar dan akan dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Akhirnya Polikarpus mati syahid dengan cara dibakar hidup-hidup karena imannya kepada Kristus kurang lebih terjadi pada tahun 156 Masehi. Sekalipun orang Kristen di Smyrna hidupnya sangat susah dan sangat miskin karena penganiayaan yang mereka alami, namun Tuhan Yesus berkata bahwa engkau kaya. Orang-orang saleh di Smyrna banyak menderita karena Kristus. Memang penderitaan itu pahit seperti mur, tetapi berbau harum karena hidup mereka berkenan kepada Kristus dan mereka setia sampai mati. Itulah latar belakang Smyrna yang kita bahas pada sidang jemaat Smyrna bagian pertama ini. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah membahas mengenai latar belakang Smyrna, supaya kami paling tidak mendapat gambaran kota Smyrna itu seperti apa dan bagaimana situasi orang-orang Kristen atau jemaat yang ada di Smyrna. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.